Salam sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam kasih buat kita sekalian. Pada kesempatan ini kita mau bicara mengenai obat kecewa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kitab suci, banyak sekali di sana mengingatkan kepada kita supaya kita tidak menjadi kecewa. Salah satunya saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 11 ayat 6, di sana dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, kita akan melihat pembahasan kita ini selanjutnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, definisi kecewa adalah suasana hati yang buruk menghadapi keadaan yang sangat diharapkan, namun hasilnya jauh meleset dari harapan tersebut dan pelakunya memandangnya dari sisi negatif. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan ya melihat pembahasan kita ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mundur dan meninggalkan Tuhan oleh karena mereka mengalami kekecewaan dalam hidup mereka. Mereka kecewa terhadap orang tua, keluarga, sahabat, pacar, saudara seiman, pemimpin, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita tahu berhadapan dengan hal yang mengecewakan adalah hal yang sangat mungkin terjadi dalam hidup ini karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Setiap kita kecewa terhadap sesuatu, maka sebenarnya kita sudah menggantungkan kebahagiaan kita kepada hal yang mengecewakan kita. Karena itu, penting sekali respon yang benar dari kita ketika menghadapi kekecewaan. Nah, kita lihat selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pandangan firman Tuhan mengenai kecewa ya. Pertama, masalah yang terjadi tidak boleh alasan kita untuk menjadi kecewa. Kedua, kecewa bisa membuat seseorang akhirnya menolak Tuhan. Ketiga, orang yang dikuasai kekecewaan adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Yang keempat, yang terakhir, pengharapan orang percaya di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Berarti hanya di dalam Yesus saudara-saudara yang pasti ya, hanya Yesus yang tidak pernah mengecewakan. Nah, selanjutnya kita akan lihat saudara-saudara pembahasan kita hari ini mengenai apa obat kecewa itu ya. Nah, yang pertama saudara-saudara, responi kekecewaan yang terjadi itu dengan benar. Terkadang Tuhan bisa mengizinkan kekecewaan terjadi supaya kita kembali ke pribadi yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Tuhan Yesus. Mungkin saudara-saudara selama ini ya tidak menyadari bahwa hanya Yesuslah yang tidak pernah mengecewakan. Dan dengan terjadinya kekecewaan saudara, maka saudara kembali kepada pribadi yang tidak pernah mengecewakan itu. Yang kedua, supaya kita tidak berharap kepada manusia. Yang ketiga, supaya hidup kita bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Yang keempat, supaya kita makin dekat dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, apa obatnya saudara-saudara? Bangkit dari kekecewaan dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudara-saudara, kekecewaan yang terjadi bisa juga bagian dari proses hidup kita. Orang Kristen yang memiliki iman sejati akan semakin kuat di saat badai kehidupan menerpa. Seperti Raja Wali tidak takut menghadapi badai yang datang. Nah, selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, obat kecewa ini adalah mengampuni orang yang mengecewakan saudara. Tuhan mengajar dan memberi teladan bagi kita untuk hidup dalam pengampunan. Kita sudah diampuni Tuhan terlebih dahulu, maka kita pun wajib mengampuni orang lain. Mengampuni saudara-saudara menguntungkan diri kita sendiri dan membuat hati kita damai sejahtera.
Tidak mau mengampuni akan merusak masa depan dan membuka pintu untuk berbagai penyakit datang. Jadi saudara-saudara, mengampuni itu adalah sesuatu yang indah dan membuat kita diberkati Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mau hidup dikuasai kekecewaan. Tuhan Yesus memberkati, dan ingatlah saudara-saudara, Tuhan Yesus mencintaimu.